Baiklah, sini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 butir 19 menjelaskan kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 sampai 1968. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 sampai 1958. Rencana pelajaran ini belum difokuskan pada ranah kognitif, namun ditujukan untuk pendidikan watak dan perilaku, sehingga materinya pun meliputi kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi juga dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari, serta memberikan perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Kurikulum tahun 1952, Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum tahun 1952, Rencana Pelajaran Terurai. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum tahun 1964, Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Kurikulum 1964, Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kurikulum tahun 1968, Kurikulum Sekolah Dasar. Ciri-ciri kurikulum 1968, sifat kurikulum correlate subject. Jumlah mata pelajaran SD 10 bidang studi sekolah menengah pertama SMP. 18 bidang studi untuk bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2 bahasa Indonesia yang pertama dan bahasa Indonesia yang kedua. Sekolah menengah atas SMA, jurusan A ada 18 bidang studi, jurusan B ada 20 bidang studi. Kurikulum berorientasi pencapaian tujuan 1975 sampai 1994. Kurikulum 1975, dalam kurikulum ini konsep pendidikan ditentukan dari pusat, sehingga para guru tidak perlu berpikir untuk membuat konsep pembelajaran yang akan dilaksanakan kurikulum 1984. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan menjelang tahun 1983, kurikulum 1975 dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Sehingga pada 1984 dibentuklah kurikulum yang baru yaitu kurikulum 1984. Ciri khusus dari kurikulum ini terdapat pada pendekatan pengajarannya yang berpusat pada peserta didik melalui cara belajar siswa aktif atau sering kita sebut dengan CBSA. Materi pelajaran juga diberikan dengan konsep spiral, yang artinya semakin tinggi kelas atau jenjangnya semakin dalam dan luas pula materi pelajarannya. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan sosial di masa depan, sehingga membutuhkan keahlian tertentu sebagai bagian dari modal melakukan kehidupan secara mandiri, sehingga pendidikan diarahkan pada pembentukan karakter anak yang memiliki kemampuan dasar siap bekerja dengan skill yang baik, sehingga bisa digunakan di perusahaan atau pabrik-pabrik, atau lebih tepatnya
Pendidikan bertujuan untuk memproduksi tenaga berpendidikan yang siap pakai. Kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau yang lebih sering kita kenal dengan KBK merupakan sebuah konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, orang tua, dan masyarakat baik untuk melanjutkan. Kurikulum 2006 atau KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dalam Standar Nasional Pendidik SMP Pasal 1 Ayat 15 dikemukakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan BNSP. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini menggantikan kurikulum lama yaitu KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau Kurikulum 2006. Pada kurikulum 2013 lebih menekankan fenomena alam, budaya, dan sosial yang dapat dirasakan langsung oleh peserta didik. Serta ada kompetensi yang diharapkan pada peserta didik yaitu kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang lebih mendalam. Kurikulum Merdeka. Merdeka Belajar merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kurikulum diterapkan dengan tujuan melatih kemerdekaan dalam berpikir peserta didik. Inti paling penting dari kemerdekaan berpikir ditujukan kepada guru. Jika guru dalam mengajar belum merdeka dalam mengajar, tentu peserta didik juga ikut tidak merdeka dalam berpikir.